warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah. Kembali bersama saya Abdul Qadir dalam acara Ngobrol with Gen Z. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dan juga tentunya berdiskusi selama 15 menit ke depan mengenai apa yang harus dilakukan oleh para kaum muda saat ini. Tentu tidak ada habisnya, apalagi menyangkut tentang sosial dan juga politik yang ada di Indonesia. Seperti isu-isu yang sedang terjadi saat ini ramai dibicarakan di penjuru pelosok Indonesia, seperti krisis keuangan, juga pasca pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan juga KTT G20 yang kemarin dilaksanakan di Bali, Indonesia. Nah, tentu kita akan menyimak bagaimana pandangan-pandangan terkait dunia sosial dan juga politik yang ada di Indonesia ini. Untuk itu kami sudah mengundang narasumber yang berpengalaman sebagai pemerhati sosial dan juga diplomat muda. Langsung saja kita sambut narasumber Saudari Neisha Laura dan juga Zaki Makarim. Selamat malam Kak Neisha. Hai Zaki, selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Kak Neisha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Zaki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja saya akan terlebih dahulu bertanya kepada pemerhati sosial. Ada Saudara Neisha terkait kemarin telah diselenggarakan KTT G20 di Bali, Indonesia. Kita sebagai tuan rumahnya ya. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Kak Neisha nih terkait KTT G20 kemarin? Oke, menurut saya KTT G20 ini mampu memberikan banyak manfaat untuk Indonesia. Karena apa? Karena dalam KTT G20 ini Indonesia bisa membahas isu-isu yang sedang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Contoh isunya yaitu seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, krisis pangan dan juga energi yang terjadi di Indonesia, dan juga pertumbuhan maksud saya adalah peningkatannya kematian yang ada di Indonesia. Nah, jadi diharapkan KTT G20 ini mampu menambah PDB Indonesia dan juga meningkatkan konsumsi domestik, sehingga banyak orang-orang dari negara lain yang mau berinvestasi di Indonesia. Dan hal ini juga bisa menjadi batu loncatan agar Indonesia bisa memiliki citra dan juga kehormatan di mata dunia. Oke, luar biasa jawaban Kak Neisha. Jadi KTT G20 ini tentunya akan berdampak baik ya. Banyak manfaat yang akan diberikan kepada negara kita Indonesia. Oke, beralih kepada narasumber yang kedua, ada diplomat muda Kak Zaki. Bagaimana tanggapannya terkait KTT G20 kemarin di Bali? Ya, menurut saya setuju dengan pendapat Kak Neisha mengenai KTT G20. Bahwasanya KTT G20 ini memiliki banyak sekali manfaat dan keuntungan bagi negara kita, terutama di masa yang akan datang. Karena KTT G20 ini memiliki tujuan untuk menegakkan hukum internasional, sistem multilateral, menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi, serta mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi-inovasi. Para pemimpin G20 juga menyuarakan komitmen bersama untuk menetapkan pembangunan berkelanjutan, serta menangani perubahan iklim yang sedang terjadi dan memperkuat sektor kesehatan. Iya, oke, luar biasa ya. Pendapat dari diplomat muda kita bahwa KTT G20 ini memiliki dampak yang positif terutama di bidang ekonomi lebih intinya. Nah, terkait resesi nih, resesi yang diprediksi akan terjadi di negara kita Indonesia di tahun depan, tahun 2023 nanti. Nah, untuk saudari Kak Neisha ini, bagaimana nih kekuatan negara kita dalam menghadapi resesi yang akan terjadi di negara kita? Kalau menurut saya Indonesia harus waspada ya, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan berpengaruh jika negara lain mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu Indonesia harus waspada. Dan menurut saya, karena ini tuh merembetnya melalui jalur ekspor, karena pelemahan komoditas dan juga pelemahan nilai tukar. Maka dari itu Indonesia harus membangun relasi dengan negara lain sehingga bisa tumbuh bersama dan juga bisa mendapatkan investasi, sehingga Indonesia bisa menangani resesi pada tahun 2020. Oke, semoga terwujud. Kita bisa menghadapi resesi yang diprediksi akan terjadi di tahun depan, tahun 2023. Baik, jadi Indonesia tetap harus waspada intinya.
harus jaga-jaga agar resesi yang diprediksi tidak akan terjadi. Nah, Kalau menurut Jaki, bagaimana pandangan akan hal tersebut? Karena resesi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 juga konflik antara Ukraina dan Rusia, maka dari itu perlu pemberhentian konflik agar lebih bisa saling bahu-membahu, saling tumbuh dan kuat bersama. Lalu sebenarnya Indonesia juga bisa menghasilkan produk-produk yang lebih serta terobosan-terobosan baru, bukan hanya hal ekspor dan impor saja. Wah, luar biasa jawaban daripada narasumber kita malam hari ini. Oke pemirsa, stay terus di Ngobrol with Gen Z. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa, kembali bersama saya Abdul Qadir dan juga narasumber kece kita, Kak Jaki dan Kak Naisa. Baik, Kak Jaki dan Kak Naisa masih pada semangat? Siap. Semangat tentunya. Sebelumnya kita sudah membicarakan KTT G20 di Bali kemarin ya. Lalu ada manfaatnya, tadi sudah kita bicarakan semuanya, pandangan-pandangan narasumber juga sudah dikemukakan semuanya. Lalu ada prediksi resesi juga sudah dibahas tadi, bagaimana cara mengatasinya ataupun biar tidak bertambah parah terhadap negara kita Indonesia. Oke, kita tahu semuanya bahwa Cina merupakan pasar ekspor terbesar bagi negara kita Indonesia. Nah, saat ini Cina sedang mengalami perlambatan pertumbuhan khususnya di bidang ekonomi. Nah, melihat hal tersebut nih, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara Jaki. Melihat hal tersebut, apa dampaknya bagi negara kita? Mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Cina, tentunya itu akan berdampak besar bagi ekonomi di Indonesia. Karena Cina merupakan pasar utama ekspor impor Indonesia. Kita mengekspor sekitar 22% ke Cina dan juga mengimpor dari Cina sekitar 33%. Maka dari itu apabila Cina sedang mengalami pasar yang gelap, tentunya itu akan berdampak bagi ekonomi Indonesia. Oke, tentunya dengan adanya perlambatan ekonomi di Cina ini tentunya berdampak besar terhadap negara kita. Oke, beralih bagaimana pandangan saudari Naisa? Kak Naisa nih, apakah ada pandangan lain atau tetap sama? Seperti apa? Silakan. sebenarnya yang terdampak oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina ini bukan hanya Indonesia, Iya. tapi negara lain juga mengalami dampaknya karena Cina ini merupakan pasar ekspor utama di dunia ya. Cina ini memiliki sekitar 18,6% pemasukan untuk PDB global pada tahun 2021 sekitar 96,3 triliun. Wow, Ya, besar kan? besar. Nah, maka dari Jumlahnya itu sudah besar sekali. ini juga akan berdampak untuk Indonesia karena seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Jaki bahwasanya Cina ini merupakan pasar utama untuk ekspor Indonesia, maka Indonesia juga akan berdampak. Dan kalau tidak salah, imbal hasil di Amerika Serikat juga mengalami peningkatan, sehingga itu juga akan menjadikan bunga untuk Indonesia itu lebih tinggi. Nah, apa sih dampaknya untuk Indonesia? Nah, Indonesia akan mengalami inflasi yang meningkat untuk kedepannya sekitar beberapa persen. Seperti itu. Oke, baik. Jadi yang terkena dampak bukan hanya di negara kita Ya, saja, betul sekali. bahkan secara global Akan mengalami hal yang sama. imbas yang sama. Oke. Tadi terkait tersinggung bahwasanya penurunan pertumbuhan ekonomi di Cina ini akan menyebabkan inflasi tentunya. Nah, untuk di negara kita Indonesia nih, bagaimana ke saudari Nesya nih, Kak Nesya, terkait inflasi ataupun adakah kebijakan ekonomi seperti apa yang mungkin siap menghadapi inflasi yang akan diprediksi kembali di Indonesia ini? Untuk mengatasi inflasi, kita bisa menetapkan kebijakan diskonto di mana penambahan nilai suku bunga. Tujuannya adalah supaya uang yang beredar di masyarakat ini lebih sedikit dan kita bisa menekan inflasi lebih baik. Atau pemerintah juga bisa melakukan kebijakan fiskal, yakni menaikkan pajak, juga meminimalisir pengeluaran pemerintah dan
melakukan pinjaman. Atau pemerintah juga bisa melakukan kebijakan non fiskal seperti mengawasi produksi yang ada di negara kita, juga menambah impor yang ada dari luar negeri, dan juga bisa melakukan kita bisa melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dari negara. Oke, baik. Nah, kita semua berharap tidak dampaknya terlalu besar inflasi ini bagi kehidupan, teruntung untuk pemirsa ataupun masyarakat Indonesia ini ya. Oke, untuk Kak Jaki nih, untuk masyarakat nih tentunya oleh akibat daripada inflasi ini, adakah cara mengatasi himbauan atau masyarakat ketika inflasi itu sudah turun dan terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Ketika inflasi terjadi, masyarakat disarankan untuk hidup lebih hemat, untuk mengatur ulang pengeluaran, serta menabung juga berinvestasi, karena itu sangat perlu. Oke, untuk intinya adalah bahwa masyarakat harus mengetahui inflasi ini, bagaimana cara mengatasi Ya, kait keuangannya ya, pengeluaran dana darurat. Iya, dana darurat juga. Oke, baik pemirsa, sangat seru obrolan di segmen kita kali ini. Tentunya kita masih ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih lanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol with Gen Z. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Abdul Qadir di acara Ngobrol with Gen Z. Oke, narasumber, setelah kita tadi telah membahas terkait KTT G20 yang ada di Bali, lalu ada prediksi-prediksi terkait inflasi dan juga resesi yang akan terjadi juga. Nah, dari situlah timbul adanya pesan ataupun saran daripada kita semua, khusus warga Indonesia. Nah, dari Kak Jaki ini, sebetulnya apa dampak signifikan dari adanya KTT G20 yang ada di Bali ini? Mungkin bisa diselipkan saran untuk negara kita seperti apa? Dampak signifikan dari KTT G20 ini adalah Indonesia mampu diakui sebagai negara dengan perekonomian terbesar, juga mampu menunjukkan Indonesia sebagai kepemimpinan di kancah internasional. Selain itu, Indonesia juga mampu memperkenalkan pariwisata dan produk-produk lokal. Saran dari saya, hal itu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, oke, baik. Nah, tadi kalau dari Kak Jaki terkait saran, kita beralih pada Kak Naisha nih. Apa harapan dan juga keinginan ke depannya, terutama untuk negara kita di Indonesia? Dari saya ada sebuah harapan, semoga Indonesia bisa sembuh dan juga tumbuh, semoga Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan, dan semoga kita bisa saling menjaga satu sama lain, karena Indonesia ini milik kita bersama, maka kita harus jaga bersama-sama. Oke, baik. Luar biasa pemirsa di rumah. Semoga apa yang tadi diharapkan dan juga diinginkan tentunya akan berdampak pada negara kita agar jauh lebih baik daripada saat ini. Oke, pemirsa, saya ucapkan terima kasih yang sudah stay di acara Ngobrol with Gen Z ini. Lalu juga narasumber Kak Naisha, Kak Jaki, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di acara Ngobrol with Gen Z ini. Oke, pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.